Assalamualaikum, salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nauza, NLP 0913 kali 7403 kali 34. Yang pertama saya ucapkan yaitu yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan yang terhormat Ibu Janti dan Ibu Nabila selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Online Secondhand Shopping Motivation terhadap keputusan pembelian produk fashion di masa pandemi COVID-19. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu tentang latar belakang penelitian ini. Di tahun 2020, fashion dan kecantikan berada pada peringkat nomor 1 untuk produk yang paling banyak dibeli oleh konsumen Indonesia melalui e-commerce. Sebanyak 9,81 miliar US dollar dihabiskan oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, roketnya industri fashion tidak hanya untuk produk fashion jadi, produk fashion bekas pun ikut meroket. Misalnya saja terjadi kenaikan market value di tahun 2020 yang dihimpun oleh Statista menunjukkan bahwa 33,0,3 miliar adalah market value dari second hand apparel. Di tahun 2020 juga terjadi peningkatan untuk penjualan fashion bekas sebesar 69%. Sedangkan industri fashion retail malah menurun sebesar 15%. Ada 62 juta wanita di dunia yang membeli produk fashion bekas secara online. Di Indonesia sendiri, fenomena fashion bekas booming sekitar 5 tahun ke belakang, dengan munculnya platform online yang khusus untuk menjual dan membeli produk fashion bekas. Di Indonesia, untuk produk fashion bekas yang dijual online tidak hanya melalui platform saja, tapi juga melalui media sosial seperti Instagram. Di tahun 2020, Tinkerlust mengalami kenaikan penjualan dibandingkan tahun sebelumnya sebelum ada pandemi COVID-19. Menurut penuturan dari Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, di era pandemi ini terjadi perubahan minat pada konsumen Indonesia. Konsumen lebih senang untuk membeli produk fashion bekas dikarenakan ingin menghemat pengeluaran. Terjadinya peningkatan pembelian produk fashion bekas secara online dilandasi oleh berbagai motif. Misalnya saja itu motivasi ekonomi terkait harga murah, motivasi kemudahan dalam belanja online, dan juga motivasi environment terkait kepedulian terhadap lingkungan, dikarenakan belanja barang bekas online dianggap lebih ramah lingkungan. Selain itu, untuk perumusan masalahnya yaitu mengetahui bagaimana aspek motivasi ekonomi, motivasi kemudahan, motivasi environment berpengaruh terhadap online second hand shopping motivation atau OSSM, dan melihat bagaimana pengaruh OSSM terhadap keputusan pembelian produk fashion bekas secara online di masa pandemi COVID-19. Untuk tujuan penelitiannya sendiri ada dua. Yang pertama yaitu menganalisis aspek motivasi ekonomi, motivasi kemudahan, motivasi environment berpengaruh terhadap OSSM. Yang kedua yaitu menganalisis pengaruh OSSM terhadap keputusan pembelian. Untuk manfaat penelitiannya ada dua. Yang pertama yaitu manfaat praktis bagi pemilik usaha online fashion bekas untuk lebih mengetahui apa yang sebenarnya memotivasi konsumen dalam melakukan pembelian. Yang kedua yaitu ada manfaat teoritis, memberikan pemahaman serta pengetahuan tentang teori OSSM dan keputusan pembelian. Yang kedua yaitu memberikan pengetahuan lebih bagi penelitian selanjutnya tentang topik barang bekas. Untuk batasan penelitiannya sendiri ada dua. Yang pertama yaitu tentang objek. Objeknya di sini ada pelaku industri usaha fashion bekas yang menjual produknya secara online. Untuk subjeknya yaitu pembeli produk fashion bekas secara online yang melakukan pembelian setidaknya 1 kali selama pandemi COVID-19. Yang selanjutnya ada kajian pustaka yaitu tentang fashion bekas atau second hand. Fashion bekas sendiri diartikan sebagai produk yang sebelumnya dimiliki dan digunakan tetapi masih dalam kondisi baik meskipun tidak sama dengan produk yang baru. Sedangkan untuk produk fashion sendiri meliputi barang berupa baju, celana, tas, sepatu, aksesori yang dapat menunjang penampilan pemakainya. Untuk motivasi ekonomi sendiri didefinisikan sebagai motivasi yang menekankan manfaat finansial pada harga dari belanja barang bekas. Untuk dimensi motivasi ekonomi sendiri ada dua. Yang pertama yaitu price orientation, yang kedua ada critical orientation. Untuk motivasi kemudahan didefinisikan sebagai motivasi yang menekankan efisiensi waktu, dapat membantu meningkatkan produktivitas individu yang menggunakannya.
Untuk dimensinya ada dua, yang pertama usefulness, dan yang kedua ease of use. Untuk yang selanjutnya yaitu motivasi environment berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan dengan memperpanjang siklus hidup produk. Untuk dimensinya ada environmental consciousness. Untuk online second hand shopping sendiri diartikan sebagai keadaan timbulnya dorongan sehingga tergerak untuk membeli suatu produk bekas secara online. Untuk keputusan pembelian sendiri yang menurut Kotler dan Keller didefinisikan sebagai kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang yang ditawarkan. Untuk indikatornya ada 3, yaitu tujuan pembelian produk, pemrosesan informasi untuk pemilihan produk, dan merekomendasikan kepada orang lain. Untuk kajian penelitian terdahulunya ada 5, dengan jurnal penelitian utama yaitu dari Padmavati yang berjudul OSSM Conceptualization, Motivation and Skill Development. Untuk riset gap-nya, penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Padmavati di tahun 2019 tentang online second hand shopping motivation. Tapi penelitian sebelumnya tidak fokus ke satu industri saja, oleh karena itu penelitian ini fokus ke satu industri saja, yaitu di industri fashion. Untuk yang kedua yaitu menggunakan motivasi environment berdasarkan penelitian dari Yan et al. Dan juga Pascual tentang motivasi environment. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada kondisi tertentu yaitu di saat kondisi pandemi COVID-19. Untuk metodologi penelitiannya ada alur penelitian, selanjutnya ada model dan hipotesis penelitian. Untuk H1, H2, dan H3, motivasi ekonomi, motivasi kemudahan, dan motivasi environment memiliki efek positif pada online second hand shopping motivation. Dan H4, online second hand shopping motivation memiliki efek positif terhadap keputusan pembelian. Untuk waktu penelitian dilakukan pada Maret sampai dengan Juli 2021. Lokasinya bertempat di Indonesia. Untuk jenis desain penelitiannya menggunakan konklusif, deskriptif, multi-cross-seksional. Data yang dibutuhkan adalah data primer. Untuk kuesionernya ada bagian pendahuluan dan screening, pertanyaan profil, pertanyaan inti, dan penutup. Untuk skala yang digunakan yaitu skala nominal dan juga interval. Untuk desain samplingnya menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling, di mana teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Untuk sampel penelitiannya ini menggunakan metode rule of thumb, yaitu indikator variabel dikalikan dengan 5. Dikarenakan ada 25, sehingga 25 dikalikan 5, sehingga hasilnya 125 sampel. Untuk kriteria respondennya sendiri yaitu produk fashion bekas yang telah dibeli setidaknya 1 kali selama pandemi COVID-19. Untuk pengumpulan datanya menggunakan survei online. Untuk teknik analisis datanya, yang pertama ada analisis deskriptif, di mana ada tabulasi silang, dan juga ada distribusi frekuensi. Ada mean, sum, standard error, variance, dan standard deviation. Untuk uji asumsinya ada 5, ada uji outlier, normalitas, linearitas, multikolinearitas, dan homoskedastisitas. Untuk uji validitas dan reliabilitas menggunakan AVE dan juga Cronbach alpha. Untuk uji hipotesisnya menggunakan analisis PLSM, di mana ada outer model, inner model, dan juga model fit. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.